Eternal Secret King, Season 54. Bab 531, Dua Fenomena Besar. Ujung jari Wang Yan menari saat Qian Xinyu menyerang, menyulap seni roh yang langsung memanaskan lingkungan. Flame Spear. Dia berteriak dan tombak panjang mengembun di kehampaan di hadapannya, berkobar dengan nyala api. Tombak itu berwarna merah karena panas dan dibakar dengan kilau kristal. Pergilah. Melonjak ke depan, tombak yang menyala itu memancarkan gelombang panas yang menyebabkan udara mendesis. Su Zimo menyalurkan garis keturunannya sambil mengendalikan formasi pedang cahaya lilinnya untuk bertahan melawan meteor Val Qian Xinyu. Kekuatan guntur yang tersembunyi di garis keturunan Su Zimo mendesis di telapak tangannya, membentuk tombak listrik yang membutakan. Ledakan. Dua kekuatan guntur dan api yang berbeda bertabrakan dan mengeluarkan ledakan keras. Meskipun Su Zimo adalah dua alam kultivasi di bawah Wang Yan, dia mencapai ranah pembentukan yayasan ekstrim yang legendaris. Bahkan pada Golden Core tahap awal, dia tidak kalah dengan Golden Core tahap akhir dalam hal kekuatan. Selanjutnya, tombak petir itu dibuat dari Void Thunder Manual. The Void Thunder Manual adalah keterampilan rahasia mental yang dikumpulkan dari pembelajaran seumur hidup Kaisar Guntur. Meskipun hanya ada satu halaman sisa, kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terbayangkan. Tombak yang menyala dan guntur bentrok. Petir melintas di mana-mana dan percikan terbang. Dalam tabrakan itu, Wang Yan tidak mendapatkan keuntungan apapun dan malah didorong mundur. Sambil bertahan melawan serangan dua paragon, Wang Yan dan Qian Xinyu, Su Zimo menyalurkan Coiling Dragon Shell-nya dan menghancurkannya ke arah kerumunan. Jeritan tragis terdengar saat kabut darah menyebar ke seluruh istana. Ketika dia berada di ranah pembentukan yayasan ekstrim, Su Zimo sudah bisa membunuh inti emas tahap awal dan menengah dengan segel naga gulungannya. Sekarang dia telah membentuk intinya dan mampu melepaskan kekuatan penuh dari Coiling Dragon Shell, ditambah dengan kekuatan menakutkan dari alam Golden Core itu sendiri, tidak ada Golden Core biasa yang bisa menahan kekuatan dari Coiling Dragon Shell. Bahkan jika ada inti emas yang bisa memunculkan fenomena inti emas, mereka hanya bisa bertahan dengan margin kosong. Melawan tabrakan berulang dan penindasan dari Coiling Dragon Shell, fenomena inti emas dari inti emas tidak bisa bertahan sama sekali dan pecah. Tidak hanya Wang Yan dan Qian Xinyu gagal mengendalikan Su Zimo setelah menyerang, para pembudidaya dari tiga sekte malah hancur berantakan. Saudara Wang, jangan menahan diri lagi di saat seperti ini. Tatapan Qian Xinyu suram saat dia berkata dengan gigi terkatup. Ekspresi Wang Yan serius dan tatapannya menyala-nyala. Kenyataannya, meskipun keduanya menyerang, mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka dan masih waspada terhadap yang lain. Untuk Golden Cores, fenomena Golden Core adalah jurus pembunuhan terbesar mereka. Namun, mereka tidak dapat merilis fenomena inti emas berulang kali dalam waktu singkat. Antara Wang Yan dan Qian Xinyu, jika salah satu dari mereka melepaskan fenomena inti emas mereka terlebih dahulu, kekuatan fenomena mereka akan melemah setelah Su Zimo mati dan itu setara dengan mereka kehilangan kartu as di lengan baju mereka. Pada saat itu, mereka pasti akan dirugikan dalam pertarungan untuk senjata roh dan bidang pengobatan. Oleh karena itu, meskipun keduanya bergabung dalam pertempuran di permukaan, mereka masih saling memperhatikan dan menyembunyikan trik di lengan baju mereka. Tapi sekarang para pembudidaya sekte mereka sudah mati dan terluka parah, mereka kemungkinan besar hanya akan menjadi dua yang tersisa jika ini terus berlanjut. Keduanya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baik. Mata Wang Yan bersinar dengan ekspresi tekad saat dia berkata dalam-dalam, mari bergandengan tangan dan melepaskan fenomena inti emas kita untuk membunuh pemuda ini dulu. Senyawa. Qian Xinyu mengangguk. Keduanya bertukar pandangan dan mengedarkan kekuatan inti emas mereka secara diam-diam, melepaskan fenomena inti emas mereka. Sangat jarang dua paragon dari sekte yang berbeda memiliki chemistry seperti itu pada saat ini. Meskipun tak satu pun dari mereka mengatakannya, keduanya tahu di dalam hati bahwa mereka sudah merasakan tekanan terhadap kekuatan tempur menakutkan yang ditunjukkan oleh Su Zimo. Fenomena inti emas, Surya Luna Stellar Lumen. Mata Qian Xinyu bersinar seperti bintang malam yang mempesona. Langit tampak muncul di atasnya dengan bulan raksasa dan bintang-bintang bertebaran di mana-mana, memancarkan cahaya bintang yang tak berujung. Meskipun tampak misterius, itu memiliki niat membunuh yang mengejutkan dan mengeluarkan gelombang kejut energi yang gemetar. Su Zimo menyipitkan matanya. Solar Luna Stellar Lumen menduduki peringkat 92 pada peringkat fenomena sebelumnya. Itu dibuat dengan menyelaraskan dengan bulan dan bintang yang tak terhitung jumlahnya sambil membentuk inti. Dengan memahami matahari, bulan, dan berkomunikasi dengan kekuatan bintang, fenomena itu terbentuk. Meskipun tidak diciptakan oleh sosok perkasa kuno, kekuatannya masih luar biasa.
Sampai saat ini kultivasinya, ini adalah pertama kalinya Suzimo menyaksikan fenomena inti emas yang benar-benar kuat. Meskipun peringkatnya mendekati akhir peringkat fenomena, kekuatan Surya Luna Stellar Lumen sudah cukup baginya untuk merasa terancam. Inti emas, api kota mengamuk. Sebuah kota kuno muncul di belakang Wang Yan, megah dan megah, mengejutkan seolah-olah kota itu telah tiba setelah membalikkan waktu. Segera setelah itu, nyala api berkobar di kota kuno. Tembok kota dibakar merah dan banyak makhluk hidup berjuang, meratap dan menangis dalam nyala api. Seluruh kota telah berubah menjadi neraka yang membara. Raging City Blaze berada di peringkat 89 pada Phenomenon ranking sebelumnya dan diciptakan oleh sosok perkasa kuno. Di masa mudanya, pria itu mengalami bencana di mana sebuah kota terjebak dalam pertempuran besar antara para pembudidaya dan dibakar dengan api sejati, menyebabkan jutaan makhluk hidup berubah menjadi abu. Sosok perkasa kuno itu berhasil mengikis kematian dan seperti sudah ditakdirkan, dia diselamatkan oleh seorang pembudidaya yang melewati reruntuhan. Nyala api menelannya dan meninggalkannya dalam rasa sakit yang lebih parah daripada kematian. Kemudian, pria itu berkultivasi dengan tekad yang besar dan ketika dia akhirnya membentuk intinya, dia mengingat adegan itu dari masa mudanya. Seketika, api yang mengamuk melonjak melalui hatinya dan sebuah fenomena terbentuk di samping formasi intinya yang sukses. Bahkan Solar Luna Stellar Lumen kian sinyu meredup dibandingkan ketika Raging City Blaze tiba. Raging City Blaze tidak hanya berisi kekuatan api, tapi juga balas dendam dan kebencian abadi dari sosok perkasa kuno di masa lalu. Ketika dia melihat dua fenomena inti emas, ekspresi Li Ziyue menjadi pucat. Kekuatan fenomena Golden Core bervariasi. Di dalam wilayah Zhou besar, hujan pedang etherealnya juga dianggap sebagai fenomena inti emas yang terkenal. Namun, itu sama sekali tidak berharga melawan dua fenomena inti emas itu. Bahkan jika dia bisa melepaskannya sekarang, kemungkinan besar akan hancur seketika. Kedatangan dua fenomena inti emas menyebabkan seluruh istana bawah tanah gempa. Berdiri di udara, Qian Xinyu berjalan di antara Solar Luna Stellar Lumen menuju Suzimo dengan ekspresi dingin, berkata perlahan, sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Sambil mengejek dengan dingin, Suzimo melambaikan lengan bajunya dan menyapu Coiling Dragon Cell, menghancurkannya dengan keras ke arah Qian Xinyu. Bang, bang, bang. Coiling Dragon Cell terkena cahaya bintang yang tak berujung di udara, tidak bisa mendekat. Wang Yan melangkah maju. Kota kuno di belakangnya yang mengamuk dengan api menghantam segel raksasa dengan naga suci yang berputar di udara. Ledakan. Fenomena inti emas dari Raging City Blaze hanya bergetar sesaat terhadap Coiling Dragon Cell yang masuk dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Suzimo memanggil kembali Coiling Dragon Cell tanpa ekspresi. Ketika dia melihat itu, Wang Yan mengangkat kepalanya sambil tertawa. Nak, meskipun senjata roh penghubung bagus, itu masih merupakan objek eksternal pada akhirnya. Fenomena inti emas adalah metode inti sebenarnya untuk inti emas. Petik 2. Bersiap untuk mati. Lebih dari 10 pembudidaya yang tersisa melonjak ke udara satu demi satu, memanggil senjata dan seni roh mereka sebelum menyerang sekali lagi. Bab 532, Penindasan yang mendominasi. Kedatangan dua fenomena inti emas yang hebat, Solar Luna Stellar Lumen dan Raging City Blaze, ditambah dengan serangan kekuatan penuh lebih dari 10 inti emas, melepaskan gelombang kejut energi yang gemetar. Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak, "Zimo, lari. Jangan pedulikan kami." Petik 2. Betul sekali. Cepat pergi atau itu akan terlambat. Li Ziyue juga berteriak. Menurut Xuan Yi, Su Zimo baru saja membentuk intinya. Bahkan jika dia berhasil mengembangkan fenomena inti emas, dia pasti tidak akan bisa bertahan melawan tuduhan dua fenomena hebat. Namun, Xuan Yi percaya bahwa dengan kekuatan Su Zimo, ada kemungkinan besar dia bisa keluar hidup-hidup jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri. Fenomena Golden Core. Su Zimo tersenyum dingin dengan sikap bangga. Ketika dia bertarung dengan buaya raksasa lapis baja Scarlet di bawah istana bawah tanah sebelumnya, dia melepaskan fenomena ular melonjak primordial dan belum bisa melepaskannya lagi. Namun, dia memiliki fenomena inti emas lainnya. Su Zimo tidak tergoyahkan melawan penindasan dua fenomena besar dan jubah hijaunya bergoyang sementara matanya bersinar dengan kilatan yang berbeda. Ledakan. Langit yang awalnya dipenuhi bulan raksasa dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah dalam sekejap mata, dipenuhi dengan awan gelap dan gemuruh guntur. Ekspresi Qian Xinyu berubah. Wang Yan juga mengerutkan kening dengan ekspresi muram, bergumam dalam kebingungan, sebuah fenomena inti emas. Sebelum sepenuhnya dirilis, fenomena inti emas itu telah memengaruhi Solar Luna Stellar Lumen Qian Xinyu. Fenomena Golden Core macam apa yang memiliki kekuatan menakutkan seperti itu?
Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, langit runtuh dan arus deras yang merusak melonjak. Meteor yang tak terhitung jumlahnya turun dan tanah bergetar sementara makhluk hidup menangis tanpa henti, itu adalah pemandangan kiamat. Seketika, cahaya bintang meredup. Solar Lunastellar Lumen Qian Xinyu menunjukkan tanda-tanda bubar. Dengan ekspresi pucat, Qian Xinyu mengedarkan kekuatan inti emasnya dengan marah untuk mempertahankan fenomena inti emas dan mengendalikan situasi. Arus deras yang tumpah dari langit dimuntahkan ke arah kota kuno yang mengamuk dengan api. Sing! Suara menusuk terdengar dan asap mengepul. Lebih dari separuh api yang mengamuk dipadamkan. Api dan air saling terkait dan kota kuno akan segera dihancurkan, ditenggelamkan oleh arus deras. Itu tidak mungkin. Mata Wang Yan melebar dengan suara yang mengamuk saat dia menggeram dalam-dalam, fenomena Golden Core macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak mungkin itu bisa menjatuhkan Raging City Blaze saya. Petik 2. Pada kenyataannya, alasan mengapa dia tidak dapat mengidentifikasi asal mula fenomena inti emas Suzimo adalah karena bentuk dan kekuatan fenomena yang sebenarnya belum muncul dengan sendirinya. Meskipun itu hanya puncak gunung es, dua fenomena inti emas yang terdaftar di peringkat fenomena, Solar Lunastellar Lumen dan Raging City Blaze, sudah tidak dapat bertahan. Senjata roh yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek udara dengan niat membunuh yang mengerikan. Sebelum mereka bisa mendekati Suzimo, kecepatan senjata roh melambat dan mereka muncul, gemetar tanpa henti saat berdengung. Senjata roh ditekan oleh kekuatan fenomena perkasa dan tidak bisa mendekat. Bang! 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 Meteor jatuh secara berurutan. Senjata roh dihancurkan menjadi debu. Arus deras menenggelamkan sosok satu demi satu, tidak ada yang bisa lolos dari kekuatan mengerikan kiamat tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Xuan Yi dan dua lainnya terpaku ke tanah, tercengang. Mereka berharap Suzimo mungkin akan menumbuhkan fenomena inti emas yang perkasa tetapi tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa itu akan menakutkan. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa teror yang sebenarnya masih menunggu. Di medan perang. Hampir pada saat yang sama, Wang Yan dan Qian Xinyu menyapu tas penyimpanan mereka dan mengambil seikat ramuan, memasukkannya ke dalam mulut mereka. Keduanya berpengalaman dan tahu bahwa Suzimo berada dalam kondisi buruk dengan ki darah yang lemah dan energi roh yang menipis. Selama mereka bertahan, mereka pasti bisa membunuh Suzimo. Mencibir dengan dingin, inti emas Suzimo bergerak perlahan. Di antara dunia, iblis kuno yang sangat besar muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Anggota tubuhnya mirip dengan pilar yang menusuk surgawi dan berdiri di tengah arus yang mengamuk, menekan gelombang pasang yang mengamuk. Cangkangnya yang kokoh menahan langit yang hancur dan mempertahankan 8 tempat terpencil dari hujan meteor. Itu adalah darah terkuras dari wajah Wang Yan dan Qian Xinyu saat ketakutan memenuhi mata mereka. Mungkinkah itu? Itu adalah Primordial Divine Turtle. Keduanya tersentak dan berseru. Fenomena Golden Core itu tidak terdaftar di Phenomenon ranking sebelumnya. Namun, itu tidak berarti Primordial Divine Turtle tidak cukup kuat. Peringkat fenomena memiliki catatan yang jelas bahwa ketika ditetapkan, fenomena inti emas dari kura-kura dewa dan ular yang melonjak terdaftar di antara 10 besar peringkat. Tapi sekarang mereka sudah hilang. Untuk berpikir bahwa fenomena inti emas kuno dan perkasa seperti itu akan terlahir kembali sekali lagi. Lebih jauh lagi, itu sudah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi saat itu dirilis. Sarjana berjubah hijau itu berdiri di atas cangkang kura-kura dewa dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun arus mengamuk di bawah dan hujan meteor di atas, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya, seolah-olah dia adalah makhluk surgawi yang meremehkan semua kehidupan. Rambut hitamnya menari-nari dan jubahnya berkibar. Kilatan terang bersinar dari pupilnya dan auranya begitu kuat sehingga bisa menekan segala sesuatu di dunia. Bagaimana seseorang seperti itu bisa dikalahkan? Hanya dengan berdiri diam, Wang Yan dan Qian Xinyu sudah merasakan kekalahan melawan pria itu, tidak mungkin mereka bisa melampaui auranya yang tak terhentikan. Kura-kura dewa meraung ke langit dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi yang mendominasi. Retak, retak, retak. Fenomena inti emas Wang Yan dan Qian Xinyu tersebar di waktu yang hampir bersamaan. Sosok mereka jatuh dan masing-masing mereka menyemburkan seteguk darah. Ada beberapa inti emas dari 3 sekte yang berhasil menghindari arus deras dan hujan meteor. Namun, pada saat itu, sepertinya mereka tertahan oleh kekuatan misterius. Dengan keras, semuanya berubah menjadi kabut darah, sekarat tanpa mayat yang tersisa. Sampai saat ini pertempuran, sisa lebih dari 10 inti emas dari 3 sekte jatuh juga, hanya menyisakan Wang Yan dan Qian Xinyu. Berbalik,
Wang Yan menghancurkan jimat pelindung yang berubah menjadi lapisan penghalang cahaya. Jepret, jepret. Melawan dampak dari fenomena Divine Turtle, penghalang cahaya pecah dan suara retakan bergema. Menggunakan jeda sesaat itu, Wang Yan menyulap segel tangan dan menggigit lidahnya dengan lembut, menyemprotkan aliran darah esensi ke udara. Seketika, aura Wang Yan menjadi sangat lemah setelah seteguk darah esensi itu dimuntahkan. Swoosh! Darah esensinya berkobar dengan api. Dengan lompatan, Wang Yan melompat ke dalam api dan dia berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat menuju pintu keluar istana bawah tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah teknik Flame Escape dari Blaze Columbus Valley. Itu menghabiskan seteguk darah esensi kultivator dan melukai inti mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka gunakan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Dan sekarang, Wang Yan tidak peduli tentang apapun lagi. Di sisi lain, Qian Xinyu menarik jimat pelindung dan menghancurkannya juga. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ramuan seukuran lengkeng dari tas penyimpanannya dan mengatupkan giginya, menggigitnya. Obat mujarab meleleh seketika dan energi roh yang awalnya mengering Qian Xinyu melonjak sekali lagi. Lukanya untuk sementara ditekan dan dia disegarkan. Ramuan itu sangat berharga dan dianggap sebagai salah satu eliksir tingkat 3 paling langka, Berserk Elixir. Setelah dikonsumsi, para pembudidaya sangat disegarkan dan dapat mengabaikan luka mereka untuk sementara sambil menerima dorongan besar dalam kekuatan tempur mereka. Setelah mengkonsumsi Berserk Elixir, hal pertama di pikiran Qian Xinyu bukanlah terus bertarung melawan Su Zimo, tetapi berbalik dan melarikan diri. Dia tidak peduli dengan senjata roh atau bidang obat lagi, yang paling penting baginya untuk bertahan hidup. Bab Mutlak 533, Mutlak. Di wilayah utara Tianhuang, kekuatan Sekte Stellar Luna dan Lembah Blaze Columbus berada di atas puncak etiril. Sebagai paragon dari dua sekte tersebut, Wang Yan dan Qian Xinyu memiliki metode bertahan hidup dan sulit untuk dibunuh. Selanjutnya, Su Zimo terluka parah oleh buaya raksasa lapis baja merah di gua bawah tanah dan sekarang berjuang dengan luka berat. Qian Xinyu dan Wang Yan melarikan diri dengan panik dan fenomena inti emas Su Zimo sudah tidak dapat bertahan, memudar secara bertahap sementara inti emasnya berdenyut-denyut kesakitan. Itu adalah tanda bahwa energi rohnya sedang didorong hingga batasnya. Su Zimo dipenuhi dengan niat membunuh dan tatapan tajam. Dia tidak harus membiarkan mereka berdua kabur. Jika mereka keluar, lokasi ladang obat pasti akan bocor. Buah vermilion 10.000 tahun hanya akan matang di bulan lain dan itu akan menambahkan terlalu banyak variabel untuk siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya. Niat membunuh di hati Su Zimo meningkat. Melahap eliksir generasi roh, dia melompat ke udara dan mengejar Qian Xinyu dan Wang Yan yang bergegas melarikan diri. Meskipun dia terluka parah dan energi rohnya habis, dengan semburan garis keturunan dan bantuan sayap eterilnya, kecepatan Su Zimo masih sangat cepat. Qian Xinyu dan Wang Yan tidak meninggalkan garis pandang Su Zimo sepanjang waktu. Menggunakan Flame Escape, Wang Yan adalah orang pertama yang bergegas keluar dari istana bawah tanah. Dia diikuti oleh Qian Xinyu dan Su Zimo tepat di belakang. Sekarang, Su Zimo sudah hampir mengejar Qian Xinyu. Merasakan hembusan angin jahat di belakangnya, Qian Xinyu berbalik dan ketakutan keluar dari akalnya. Keduanya terpisah kurang dari 10 kaki. Dengan ekspresi pucat, Qian Xinyu berkomentar dengan tatapan gelap, "Rekan Taois, aku sudah menyerah untuk berjuang di bidang pengobatan. Tidak perlu bagimu untuk memburuku dengan kejam, kan? Bagaimana kalau membiarkan saya hidup?" Petik 2. Memburu kamu dengan kejam. Su Zimo mencibir dan malah bertanya, "Sudahkah kamu mempertimbangkan untuk membiarkan aku hidup lebih awal?" "Kamu," Qian Xinyu tidak bisa berkata-kata. Sambil menggeram, Su Zimo melanjutkan, "Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan sekarang." Qian Xinyu terluka oleh fenomena Divine Turtle dan kondisinya semakin buruk saat dia berlari, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. "Jangan paksa aku." Mata Qian Xinyu bersinar dengan kegilaan saat dia berteriak sambil terengah-engah, "Itu tidak akan baik untukmu juga jika kita benar-benar jatuh. Berani-beraninya kau masih mengancamku." Niat membunuh Su Zimo tajam saat dia berkata dengan dingin, "Aku akan membunuhmu dulu." Dalam hidupnya, Su Zimo benci diancam. Kata-kata Qian Xinyu menutup paku di peti matinya. Ketika dia merasakan niat membunuh Su Zimo, Qian Xinyu tahu bahwa dia dikutuk dan berteriak dari dalam tenggorokannya, "Ada ladang obat berusia 10.000 tahun di sini dan buah vermilion 10.000 tahun yang akan segera matang." Qian Xinyu menggunakan hampir semua kekuatannya dengan teriakan itu. Semua pembudidaya di sekitar reruntuhan kian besar bergerak dengan suaranya. Kenyataannya,
Bahkan tanpa teriakan Qian Xinyu, sudah ada beberapa pembudidaya yang memperhatikan aktivitas di kedalaman istana dan bergegas. Beberapa gerakan mereka sudah didengar oleh Su Zimo. Ada juga pembudidaya yang muncul di garis pandangnya. Dia tidak bisa membiarkan hal-hal berlarut-larut lagi. Dengan tatapan dingin, Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan menarik busur raksasa berwarna putih bulan. Berhenti di jalurnya, dia memasukkan busur dan membidik punggung Qian Xinyu. Suara mendesing. 5 pola roh bersinar di busur raksasa berwarna putih bulan dengan cerah. Jika ada yang memusatkan perhatian mereka, mereka akan secara samar-samar melihat bahwa ada pola roh ke-6 di busur. Namun, pola roh ke-6 itu belum terbentuk dan terwujud sepenuhnya. Itu adalah senjata roh semu, busur penyembunyian bulan. Menyalurkan garis keturunannya, Su Zimo menarik busur dengan kekuatan surgawi yang mengejutkan seolah-olah dia sedang memeluk bulan purnama. Sebuah panah tajam menembus udara dengan kecepatan yang sangat cepat, datang seketika seperti kilatan petir. Qian Xinyu merasakan niat membunuh di belakangnya juga. Bahkan tanpa berbalik, dia langsung menghancurkan jimat pelindung dan menghindar ke samping dengan sekuat tenaga. Puff! Kilatan darah muncul. Meski begitu, Qian Xinyu masih selangkah lebih lambat dan dada kanannya ditembus oleh panah Su Zimo, menyebabkan darah muncrat. Tidak ada cara untuk menahan kekuatan dari Moon Concealment Bow kecuali dia menggunakan jimat pelindung tingkat atas. Panah itu tidak menembus jantung Qian Xinyu. Namun, paru-parunya tertusuk dan kekuatan yang luar biasa merobek paru-parunya, hampir menghancurkan organ-organnya yang lain juga. Qian Xinyu mengeluarkan suara aneh seolah tenggorokannya adalah batang tenggorokan yang mengeluarkan udara. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Petik 2. Darah segar dikeluarkan dari mulut Qian Xinyu saat matanya memerah. Meskipun dia bisa berjuang untuk berdiri di udara, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Su. Ada suara anak panah yang keras menembus udara. Serangkaian cahaya gelap melesat ke tubuh Qian Xinyu. Pengejaran itu telah membuat mereka berdua menjauh dari halaman terlarang istana dan mereka sekarang berada di luar. Tidak jauh dari sana, sepasang pemanah yang berpatroli di istana menembakkan lebih dari 10 anak panah jahat, hampir membuat seluruh tubuh Qian Xinyu berlubang. Bang! Tubuh Qian Xinyu meledak dan dia berubah menjadi kabut darah yang menyebar di udara. Teladan inti emas dari Sekte Stellar Luna dimakamkan di reruntuhan kian besar. Wang Yan sudah melarikan diri jauh menggunakan Flame Escape dan hampir tidak terlihat oleh Su Zimo. Ada cara bagi Su Zimo untuk membunuh Wang Yan juga. Jika dia melepaskan Blood Escape, dia pasti akan bisa mengejar Wang Yan. Jika tidak, jika Su Zimo mengedarkan Inner Core-nya dan meledak dengan ki darahnya, dia bisa menerima peningkatan kecepatan dan memburu Wang Yan dengan wujud iblisnya. Dalam hal ini, Wang Yan hampir pasti akan mati juga. Tapi sekarang, sudah ada lebih banyak pembudidaya yang bergegas ke tempat dia berada. Kedua metode itu sama-sama tidak tepat. Selain itu, jika Su Zimo terus mengejar, itu berarti meninggalkan Xuan Yi dan dua lainnya sendirian di istana bawah tanah. Mengingat luka parah mereka, mereka bisa menghadapi bahaya kapan saja. Lebih dari 10 pemanah di istana mengalihkan pandangan mereka ke arah Su Zimo dan mulai menarik busur mereka secara serempak, bersiap untuk menyerang sekali lagi. Setelah beberapa saat kontemplasi, Su Zimo memutuskan untuk mundur ke halaman terlarang istana dan berbalik, melaju kencang ke arah istana bawah tanah. Sebelum dia tiba di pintu masuk, dia sudah melihat beberapa pembudidaya berkerumun menuju istana bawah tanah. Komentar yang diteriakkan Qian Xinyu sebelum kematiannya masih menarik sedikit masalah. Kalian semua, pergilah. Sebelum dia tiba, Su Zimo berlari cepat dan berteriak seperti dewa perang, rambut hitamnya berayun sementara tatapannya terbakar. Xuan Yi dan dua lainnya terluka parah di istana bawah tanah, Su Zimo pasti tidak akan membiarkan mereka bertiga bertemu dengan bahaya. Harta karun dunia adalah milik yang kuat. Siapa kamu untuk menghentikan kami? Petik 2. Seseorang menyapu pandangannya pada Su Zimo dan mencibir setelah melihat bahwa yang terakhir hanya di ranah inti emas tahap awal. Tanpa berkata apa-apa lagi, Su Zimo mengangkat busur penyembunyian bulan di tangannya dan menembakkan panah. Sebuah cahaya gelap melesat dan tenggorokan orang itu tertusuk, sekarat di tempat tanpa mengeluarkan suara. Senjata roh yang sempurna. Tidak, sepertinya ada pola roh ke-6 yang hampir terbentuk. Itu senjata roh palsu. Petik 2. Kurang ajar. Ketika seseorang melihat busur penyembunyian bulan di tangan Su Zimo, keserakahan memenuhi matanya saat dia berteriak, "Iblis tadi kenal, beraninya kau bertindak begitu kurang ajar di sini." Su Zimo mendengus dingin dan memasukkan anak panah.
Uff. Kilatan darah muncul. Namun inti emas lainnya jatuh dari udara. Dua panah berturut-turut membunuh dua inti emas satu demi satu. Keganasan Suzimo mutlak dan mengejutkan hampir semua pembudidaya yang hadir seketika. Bab 534, Vien Celestial berjubah hijau. Siapa orang ini? Bagaimana dia begitu mendominasi? Petik 2. Aku tidak tahu, tapi kurasa aku melihatnya menembak teladan Stellar Luna Sekte, Qian Xinyu, sampai mati sebelumnya. Apa? Banyak pembudidaya terkejut. Qian Xinyu telah membudidayakan Surya Luna Stellar Lumen, peringkat ke-92 dari peringkat fenomena sebelumnya dan merupakan teladan terkenal dari wilayah utara Tianhuang, untuk berpikir bahwa dia akan dibunuh di reruntuhan kian besar. Dia hanya berada di ranah inti emas tahap awal dengan busur. Bahkan jika busur adalah senjata roh palsu, dapatkah dia bertahan melawan begitu banyak dari kita? Seseorang berteriak dengan ekspresi dingin. Arti dari inti emas itu jelas. Dia ingin mengubah Suzimo menjadi target semua orang. Heh. Sambil menyeringai, Suzimo menoleh ke arah orang itu dan berkata dengan dingin, tentu saja, aku tidak bisa bertahan melawan semua orang dengan satu busur. Tapi, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Petik 2. Mengangkat busur penyembunyian bulannya, Suzimo menarik tali busur. Guyuran. Garis keturunannya melonjak dengan kekuatan yang sangat deras, mirip dengan tsunami yang mengamuk. Banyak pembudidaya terkejut. Darah tsunami. Beberapa pembudidaya berseru. Mencicit, mencicit. Tali busur bergetar dan perlahan ditarik, mengeluarkan suara mencicit. Busur penyembunyian bulan tidak berat dengan sendirinya, tapi seseorang tidak akan bisa menarik tali busurnya kecuali mereka memiliki kekuatan dewa yang mengejutkan. Itu juga alasan mengapa kekuatan membunuh busur penyembunyian bulan sangat menakutkan. Sebuah anak panah yang ditembakkan tidak hanya memiliki kekuatan busur penyembunyian bulan itu sendiri, tetapi juga semburan garis darah yang digunakan untuk menarik tali busur. Sebuah panah menembus udara dengan kekuatan yang luar biasa dengan kecepatan kilat. Bulan bersinar terang di langit malam. Seolah-olah tersedot oleh kekuatan misterius, cahaya bulan mengalir ke pelukan Suzimo terus-menerus, mengeluarkan gelombang kejut energi yang gemetar. Suzimo tampak seperti sedang memeluk bulan purnama. Kultivator yang berbicara dan sekarang menjadi sasaran Moon Concealment Bow merasakan rambutnya berdiri dan tersentak. Bahkan, dia melihat halusinasi dari lubuk hatinya. Tidak ada cara baginya untuk menghindari panah itu sama sekali. Seketika, keringat dingin mengucur dari keningnya. Keringat bercucuran di mata pria itu tapi dia tidak berani berkedip sama sekali. Dia takut dia tidak akan pernah membuka matanya lagi setelah berkedip. Garis pandangnya menjadi buram setelah diliputi oleh keringat. Sosok Suzimo sepertinya sudah lenyap, hanya menyisakan bulan purnama di udara dengan niat membunuh yang mengerikan. Berdengung. Suzimo melepaskan ujung jarinya dan tali busurnya bergetar hebat. Cahaya surgawi meledak dan menyelidiki kekosongan. Murid inti emas itu mengerut dengan keras. Saat dia menarik senjata roh pertahanan dari tas penyimpanannya, dadanya tertusuk panah dengan darah yang menyembur keluar. Orang itu jatuh dari udara dan mati di tempat. Cepat, itu terlalu cepat. Meskipun dia sudah siap mental, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Orang ini sangat kejam dan jahat dalam caranya. Dia pasti seseorang dari Sekte Iblis. Penggarap, mari bekerja sama dan membunuh penjahat seperti dia. Petik 2. Pembudidaya lain berteriak. Tidak ada perbedaan antara benar atau salah dan abadi atau iblis di reruntuhan kian besar. Alasan mengapa para pembudidaya menyembunyikan niat membunuh terhadap Suzimo adalah karena bidang obat, buah vermilion 10.000 tahun dan busur penyembunyian bulan di tangannya. Kamu hanya ingin membunuhku untuk hartaku, mengapa kamu harus mencari alasan untuk membela diri? Suzimo jelas tentang situasinya dan tidak membuang waktu untuk bertukar omong kosong dengan para pembudidaya. Sambil menyeringai, dia menarik tali busurnya sekali lagi. Cahaya surgawi lainnya menyala. Bang! Inti emas yang berteriak meledak di udara, berubah menjadi kabut darah setelah ditembus oleh panah itu. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan mati tanpa mayat. Panah kelima. Inti emas yang sedang mengisi daya memegang puncak gunung yang rumit di telapak tangannya dan dia memanggilnya secara instan. Pergilah. Puncak gunung meluas dengan cepat dan bersinar dengan cahaya terang, menghalangi di depan orang itu dengan aura yang agung. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema. Puncak gunung itu tertusuk panah Moon Concealment Bow dan meledak di tempat. Inti emas yang bersembunyi di baliknya diserang oleh puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan tendon serta tulangnya patah. Batuk mulut penuh darah, tatapannya redup dan dia jatuh dari udara. Senjata roh pertahanan kelas superior itu dihancurkan oleh satu panah dari busur penyembunyian bulan. Panah ke-6.
Itu merobek udara dan memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Fenomena inti emas, pagoda pasir. Seorang inti emas berteriak dengan tatapan tajam. Kekuatan fenomena melonjak dan badai pasir yang tak berujung mengamuk di depan orang itu, berubah menjadi pagoda yang menjulang dalam sekejap mata. Uff! Panah itu sangat tajam dan menembus pagoda pasir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di pagoda dengan retakan menyebar seperti cangkang kura-kura. Meski begitu, panah itu menggunakan semua kekuatannya dan jatuh dengan lemah, terkubur di badai pasir. Inti emas sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam lega dan tidak bisa menahan tawa. Selama pagoda pasirnya yang menjulang tinggi dapat bertahan melawan busur penyembunyian bulan Suzimo, itu berarti Suzimo tidak akan dapat memecahkan fenomena inti emasnya. Bagaimanapun, pagoda pasir memiliki kemampuan generasi. Selama energi rohnya tidak habis, badai pasir yang tak berujung akan melonjak dan memperbaiki kerusakan di pagoda pasir, menutup lubang panah besar di tubuhnya. Berdengung. Ada lagi suara jentikan tali busur yang lembut. Tawa orang itu berakhir. Anak panah ketujuh ditembakkan. Itu menembus lubang panah seukuran mangkuk yang belum menutup sepenuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan memasuki mulut orang itu. Kepala orang itu ditembus dan dia jatuh dengan kaku, menyebabkan seluruh pagoda pasir runtuh. 7 panah berturut-turut. 6 inti emas mati satu demi satu saat darah mengotori langit. Di antara mereka, bahkan ada seorang pembudidaya dengan fenomena inti emas yang terbunuh dengan 2 anak panah. Sekelompok pembudidaya yang awalnya menagih tertegun. Meskipun mereka berkerumun ke depan bersama-sama dan bisa membunuh pembudidaya berjubah hijau ilmiah itu, siapa yang bisa bertahan melawan panahnya dalam periode waktu itu? Tak satu pun dari mereka ingin menjadi orang mati berikutnya melawan Moon Concealmenbo. Uff! Panah ke-8 terbang. Aliran darah muncrat dan inti emas tepat di depan telah mati. Pembantaian terus berlanjut. Suzimo sama sekali tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk membunuh. Dengan tatapan tegas dan ekspresi dingin, dia mengulangi tindakan yang sama terus-menerus. Melengkungkan busur, memasukkan anak panah dan bertujuan untuk membunuh. Kenyataannya, dia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali setelah terluka parah oleh buaya raksasa lapis baja Scarlet di gua bawah tanah dan melawan para pembudidaya dari 3 sekte segera setelahnya. Setelah pertempuran sengit itu, energi roh Suzimo sudah mengering. Bahkan jika energi rohnya penuh sekarang, dia baru saja melepaskan kura-kura surgawi dan fenomena ular yang melonjak sebelumnya dan tidak dapat melepaskan fenomena inti emas lainnya dalam interval singkat. Oleh karena itu, Suzimo harus mempertahankan sikap agresif untuk menekan dan membunuh segalanya agar bisa mengejutkan semua orang. Kilau busur penyembunyian bulan bersinar berulang kali dan busur itu bergetar, mengeluarkan suara yang menghantui. Dengan setiap suara, pasti ada inti emas yang mati. Suzimo berdiri di udara dengan rambut hitamnya menari dan tatapan tajam. Memancarkan niat membunuh yang dingin, dia seperti makhluk iblis pembunuh yang mengeluarkan aura gemetar. Dalam sekejap mata, sudah ada lebih dari 20 mayat di tanah. Secara bertahap, para pembudidaya di belakang mulai menyebar. Suasana ketakutan menjangkiti kerumunan dengan cepat. Semakin banyak pembudidaya di belakang mundur. Tidak ada yang mau terburu-buru di depan dan dibunuh oleh makhluk kejam berjubah hijau tanpa ampun itu. Bab 535, Keberangkatan. Banyak pembudidaya mundur satu demi satu di belakang dan sudah membuat jarak dengan Suzimo dalam sekejap mata. Semua orang mengawasi dari jauh, tidak berani maju. Meski begitu, tidak satu pun dari mereka pergi. Pintu masuk istana bawah tanah yang terkubur selama 10.000 tahun terungkap dan semua orang ingin menjelajahinya. Mencibir secara internal, Suzimo menyingkirkan busur penyembunyian bulan dan memasuki istana bawah tanah sekali lagi dalam sekejap. Berlari sepanjang waktu, dia tiba di bidang pengobatan tidak lama kemudian. Zimo, kamu baik-baik saja. Xuan Yi dan 2 lainnya bergegas ketika mereka melihat Suzimo kembali. Semuanya terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun untuk pertempuran sebelumnya. Sekarang mereka telah beristirahat sebentar dan mengkonsumsi beberapa ramuan, Xuan Yi dan yang lainnya memulihkan beberapa stamina dan luka mereka juga stabil untuk saat ini. Melihat mereka dalam kondisi yang dapat diterima, Suzimo berkata dengan muram, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Mari kita singkirkan ramuan roh di bidang pengobatan ini dan tinggalkan reruntuhan kian besar secepat mungkin. Petik 2. Wang Yan sudah melarikan diri. Ada lebih banyak pembudidaya di sekitar luar dan bahkan lebih banyak lagi berkumpul ke arah mereka. Istana bawah tanah ini tidak bisa tetap tersembunyi.
Masih ada 1 bulan lagi sebelum 10.000 tahun buah vermilion matang. Badai pasti akan pecah di wilayah utara dalam bulan ini dan lebih banyak inti emas akan tertarik ke reruntuhan kian besar, membuat situasinya semakin rumit. Setiap salah langkah bisa menyebabkan mereka mati di sini. Bahkan Suzimo tidak berani menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera, apalagi Xuan Yi dan dua lainnya. Xuan Yi dan dua lainnya setuju. Mereka berempat berpisah dan mengambil ramuan roh di bidang pengobatan, menyimpan sebanyak mungkin di tas penyimpanan mereka. Selama periode waktu ini, Suzimo mengkonsumsi sebatang ginseng darah dan buah api merah secara langsung, meninggalkan Xuan Yi dan dua lainnya tercengang. Ada banyak tumbuhan roh yang tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Itu karena kekuatan dan energi pengobatan mereka terlalu kuat dan sering kali membutuhkan ramuan roh lain untuk mengurangi efeknya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga menyaksikan seseorang mengkonsumsi ginseng darah dan buah api merah secara langsung. Zimo, apa tubuhmu akan baik-baik saja mengkonsumsinya seperti itu? Xuan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bersendawa, Su Zimo melepaskan gelombang panas dengan bau darah dari mulutnya. Tidak apa-apa, rasanya agak enak. Petik 2. Dia menyedot bibirnya dengan ekspresi santai. Inti emas biasa benar-benar tidak akan mampu menahan ginseng darah dan buah api scarlet. Namun, Su Zimo membudidayakan keduanya sebagai makhluk abadi dan iblis dan telah membentuk inti untuk kedua Tao. Ki darah dan fisiknya sangat kuat dan dapat menyerap energi dari kedua tumbuhan roh sepenuhnya. Saat ini, dia terluka parah dan energi rohnya habis sementara ki darahnya lemah. Metode paling langsung baginya adalah dengan mengonsumsi ramuan roh secara langsung. Setelah melahap ginseng darah dan buah api scarlet, garis keturunan Su Zimo beredar dengan keras dan menyerap energi dari dua tumbuhan roh yang berbeda secara terus-menerus. Ditambah dengan kemampuan generasi tubuhnya yang kuat, kondisinya pun semakin membaik. Ketika dia melihat itu berhasil, Su Zimo terus mengonsumsi ramuan roh saat dia mengumpulkannya. Tidak peduli bagaimana rasanya, seberapa keras mereka atau apakah mereka memiliki cangkang, dia mengunyahnya dan memakan semuanya. Li Ziyue berkeringat melihat Su Zimo. Dia mengalami halusinasi. Su Zimo sepertinya bukan manusia. Sebaliknya, dia seperti iblis kuno yang sangat lapar, mengambil makanan dengan rakus. Meskipun dia merasakan tatapan aneh Xuan Yi dan dua lainnya, Su Zimo tidak berhenti. Mereka dikelilingi oleh musuh yang kuat di luar, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk pulih secepat mungkin. Tak lama kemudian, Su Zimo dan tiga lainnya mengumpulkan sebagian besar ramuan roh di bidang pengobatan selain yang ada di dekat buah vermilion. Sebelumnya, Su Zimo telah menginstruksikan Xuan Yi dan dua lainnya untuk tidak mendekati buah vermilion apapun yang terjadi. Pada saat itu, Li Ziyue sedikit enggan membiarkan ramuan roh itu terbuang percuma dan tidak bisa membantu tetapi maju sedikit, ingin mengumpulkannya. Namun, dia ditahan oleh Su Zimo. Jangan pergi. Su Zimo memiliki ekspresi muram dan sedikit mengernyit, berkata dengan suara lembut, buah vermilion sudah mulai menyerap. Alih-alih tonik yang hebat, buah vermilion yang belum matang memiliki racun yang sangat besar. Sebelum matang, buah vermilion akan menyerap semua esensi kehidupan dari makhluk hidup terdekat, apakah mereka manusia atau iblis. Gelombang panas yang bergelombang mulai menyebar. Yang pertama terlibat adalah banyak tumbuhan roh di sekitar buah vermilion. Di bawah selubung aura itu, ramuan roh layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, banyak tumbuhan roh berubah menjadi abu. Ketika dia melihat itu, Li Ziyue menelan ludah dan merasa gentar. Jika Su Zimo tidak menahannya sebelumnya, dia akan diliputi oleh gelombang panas itu ketika dia menyerang ke depan dan kemungkinan besar akan binasa. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengonsumsi banyak ramuan roh, Su Zimo jelas-jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik, tampak segar dengan pipi kemerahan. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Su Zimo mengabaikan semua pembudidaya lainnya dan menuju ke arah untuk keluar dari reruntuhan bersama dengan Xuan Yi dan dua lainnya. Xuan Yi dan dua lainnya masih membawa luka yang belum sembuh dan tidak nyaman bagi mereka untuk bertempur. Su Zimo tidak menerobos istana. Sebagai gantinya, dia memanfaatkan penglihatan, pendengaran dan persepsi rohnya yang kuat untuk menghindari patroli tentara dunia lain, memimpin tiga lainnya meninggalkan istana secara diam-diam. Di luar istana, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ketika mereka merasakan bau darah dari Xuan Yi dan dua lainnya. Angin jahat bertiup dan hantu mengelilingi mereka. Namun, tak lama kemudian, hantu jahat itu ketakutan dan bubar saat mereka melihat kultivator berjubah hijau di depan, tidak pernah muncul lagi. Su Zimo hanya berhenti ketika dia memimpin Xuan Yi dan dua lainnya di luar reruntuhan kian besar.
Pada saat itu, fajar perlahan tiba di cakrawala. Sinar cahaya yang cemerlang tumpah ke reruntuhan, membuatnya tampak terpencil dan misterius. Su Zimo berbalik dan mengamati reruntuhan sejenak sebelum mengangguk. Tidak ada yang mengikuti kita lagi. Puncak Guru Xuan Yi, kalian bertiga dapat pergi dari sini. Langsung kembali ke sekte dan jangan berhenti. Petik 2. Sepanjang jalan, Su Zimo memanfaatkan Moon Concealment Bow miliknya dan membunuh banyak pembudidaya yang mengikuti mereka. Secara bertahap, para kultivator menyadari bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan jejak mereka dari indera Su Zimo dan dengan bijak memilih untuk menyerah. Zimo, kamu tidak akan kembali bersama kami. Xuan Yi mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan secara alami dapat merasakan bahwa badai darah akan pecah di reruntuhan kian besar sebulan kemudian ketika buah vermilion 10.000 tahun matang. Setelah berita buah vermilion 10.000 tahun tersebar, semua paragon inti emas dari wilayah utara pasti akan berkumpul di sini. Bahkan, mungkin ada orang dari sekte abadi dan iblis yang muncul. Pada saat itu, pasti tidak akan ada pertarungan satu lawan satu. Meskipun Su Zimo kuat dalam pertempuran, dia baru saja membentuk intinya, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak musuh tak tertandingi dari faksi yang kuat. Zimo, kami mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Sudah waktunya kita berhenti. Petik 2. Liu Hui berkata dengan penuh makna, di dunia kultivasi, kebanyakan kultivator mati karena keserakahan mereka. Petik 2. Anda memiliki pendirian yayasan ekstrim dan telah mengembangkan fenomena inti emas yang begitu kuat. Ada jalan panjang untukmu. Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda karena buah vermilion. Petik 2. Kata-kata itu datang dari lubuk hatinya dan juga merupakan keputusan yang paling logis dan aman. Xuan Yi menambahkan, ada banyak faksi yang lebih kuat dari kita di wilayah utara. Selain itu, kami terlalu jauh dari sekte. Bahkan jika Anda menghadapi bahaya, sekte tidak akan bisa datang untuk menyelamatkan Anda. Zimo, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, para master puncak. Jika situasinya tampak tidak benar, saya akan menyerah pada buah vermilion. Petik 2. Bab 536, Buah Vermilion yang mendominasi. Xuan Yi merasa lega ketika mendengar ucapan Su Zimo. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata lagi, namun, saya harus kembali karena saya masih punya sesuatu. Master Puncak, silakan kembali ke sekte dulu. Jangan tunggu aku. Petik 2. Su Zimo harus mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun. Namun, yang lebih penting baginya adalah api roh yang tersembunyi di kedalaman istana bawah tanah. Harta karun yang paling besar dari alam semesta seperti itu sering kali berupa makhluk hidup, langka dan terlalu sulit untuk dibuat. Karena dia menemukannya, tidak mungkin Su Zimo akan melewatkannya. Dia tidak hanya akan merombak satu set baru 27 pedang terbang kelas tertinggi, dia bahkan ingin menggunakan api roh yang menghubungkan di gua untuk mencoba dan memperbaiki armor sutra emas mistik dan 5 panah emas hitam di tas penyimpanannya. Jika dia berhasil, dia akan memiliki senjata roh pertahanan yang kuat. Bahkan di Golden Core tahap awal, Su Zimo yakin bahwa dia tidak akan dikalahkan. Adapun Black Gold Arrows kelas lanjutan, ditambah dengan Moon Concealment Bow miliknya, kekuatan membunuh yang dilepaskan oleh mereka akan lebih menakutkan. Jika seseorang dengan kekuatan tempur yang sama seperti dirinya menggunakan busur penyembunyian bulan dan menembakkan panah emas hitam, Su Zimo tidak akan berani menjamin bahwa dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Zimo, kamu. Xuan Yi sedikit mengernyit tapi tidak melanjutkan. Dia tahu bahwa Su Zimo memiliki karakter yang menentukan, sulit bagi orang luar untuk mengubah keputusan yang dibuatnya. Setelah beberapa saat ragu, Xuan Yi menginstruksikan, hati-hati. Jangan memaksakan diri melebihi batas Anda. Petik 2. Baik. Su Zimo mengangguk. Xuan Yi dan dua lainnya memiliki banyak ramuan roh yang terselip di tas penyimpanan mereka dan mereka terluka. Khawatir keadaan akan berubah semakin lama mereka menunda, mereka tidak berani berlama-lama. Memanggil Vessel Spirit, mereka bertiga melompat ke atasnya dan melambaikan tangan pada Su Zimo sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang perlahan lenyap oleh cakrawala. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo berbalik dan menuju istana. Dia tidak khawatir bahwa orang lain mungkin mendapatkan atau menghancurkan buah vermilion selama periode waktu ini. Sekarang buah vermilion hampir matang, ini adalah periode waktu yang paling berbahaya. Makhluk hidup manapun yang mendekati buah vermilion akan kehabisan esensi hidupnya. Sepanjang jalan, Su Zimo memperhatikan bahwa ada banyak pembudidaya yang lari dari reruntuhan. Tepatnya, mereka sepertinya ketakutan dan bergegas pergi. Ini buruk, itu buruk. Seorang kultivator terengah-engah dengan cara yang menyedihkan. Semuanya,
Lari. Buah vermilion memakan orang. Petik 2. Beberapa pembudidaya memiliki rambut acak-acakan dan hanya tersisa satu tangan, daging di lengan mereka yang lain telah hancur, meninggalkan tulang putih yang menggantung saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Su Zimo mencibir dalam hati. Masih ada pembudidaya yang bodoh dan rakus yang mencoba memetik buah vermilion, mengakibatkan esensi kehidupan mereka terkuras dan daging mereka diambil sebagai nutrisi untuk buah vermilion. Tak lama kemudian, Su Zimo masuk kembali ke istana bawah tanah. Setelah berjalan beberapa saat, dia berhenti di jalurnya dan melihat ke bidang obat. Setelah Su Zimo dan 3 lainnya mengumpulkan ramuan roh, itu menjadi gundul dan tandus, meninggalkan satu batang buah vermilion yang sangat mencolok. Dan sekarang, tulang putih segar tersebar di sekitar buah vermilion. Setiap set kerangka di tanah memiliki tangan yang terulur ke depan, seolah-olah mencoba memetik buah vermilion. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa ada sekitar 100 mayat di sekitar buah vermilion. Buah vermilion sepertinya menjadi lebih bersemangat. Berkilau, tembus cahaya dan merah cerah, itu memancarkan aroma memabukkan yang menarik makhluk hidup di dekatnya. Semua makhluk hidup memiliki roh. Manusia memiliki kemampuan bawaan untuk membunuh makhluk hidup lainnya, binatang iblis memiliki kemampuan bawaan untuk berburu dan tumbuhan roh tertentu memiliki kemampuan bawaan untuk memikat dan membunuh makhluk hidup lainnya juga. Radius pengurasan esensi kehidupan dari buah vermilion berkembang pesat. Awalnya, itu hanya di sekitar area pengobatan. Tapi sekarang, itu meluas keluar dengan liar. Buah vermilion bergoyang dan kabut merah menyebar, menyelimuti ke segala arah. 10, 20, 100 kaki. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di istana bawah tanah. Beberapa pembudidaya memiliki ekspresi waspada dan tersembunyi jauh, mengalihkan pandangan mereka antara buah vermilion 10.000 tahun dan Su Zimo, hanya mundur setelah memastikan bahwa tidak ada yang bisa memetik buah vermilion sebelumnya. Tak lama kemudian, Su Zimo adalah satu-satunya yang tersisa di istana bawah tanah. Tentu saja, itu hanya untuk saat ini. Dia yakin bahwa reruntuhan kian besar pasti tidak akan damai di bulan mendatang. Semakin dekat dengan pematangan buah vermilion, semakin banyak pembudidaya akan berkumpul di istana bawah tanah dan suasananya akan menjadi semakin tegang dan kacau. Radius pengeringan buah vermilion terus berkembang dan kabutnya melonjak, menutup jalan keluar manapun. Jika Su Zimo ingin masuk kembali ke gua bawah tanah, dia harus melewati kabut. Meskipun dia yakin dengan kekuatan tubuh dan kemampuan regenerasinya, dia tidak berani mengambil risiko untuk melawan buah roh universal ini. Melihat kabut yang mendekat, Su Zimo merenung sejenak dan tiba-tiba mengulurkan ujung jari kirinya. Perlahan, dia menyentuh tepi kabut dengan hati-hati. Set. Saat ujung jarinya bersentuhan dengan kabut, ekspresi Su Zimo berubah drastis. Daging di jarinya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dimakan oleh kabut merah. Benar-benar buah vermilion yang mendominasi. Pembuluh darah di jari terhubung ke hati seseorang. Rasa sakit yang sangat menusuk hampir membuat Su Zimo berteriak. Dengan gemetar, dia menarik telapak tangannya dan melihat tangan kirinya dengan perasaan gentar. Kontak sesaat itu telah menyebabkan daging di jarinya lenyap, memperlihatkan tulang putih pucat di bawahnya. Tatapan Su Zimo berkilauan dan mengulurkan tangan kanannya, menyentuh kabut dengan cara bereksperimen. Itu baik-baik saja. Dia bisa dengan jelas merasakan energi misterius yang mencoba menguras esensi kehidupan dari tangan kanannya, tetapi mundur karena terkejut seolah-olah itu bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Meskipun buah vermilion kuat dan kabutnya mendominasi, ia tidak dapat melakukan apapun pada tulang Phoenix surgawi. Sayangnya, hanya tangan kanan Su Zimo yang memiliki tulang Phoenix surgawi. Dia masih tidak bisa melewati kabut merah. Su Zimo mengerutkan kening. Jika dia terjebak di sudut, tidak dapat memasuki gua, dia harus menunggu sebulan penuh sampai buah vermilion matang dan kabut menghilang sebelum dia bisa memperbaiki pedang terbangnya dan memperbaiki senjata roh yang terhubung. Namun, akan ada banyak faktor tambahan saat itu. Tidak, saya harus memikirkan cara. Su Zimo mondar-mandir di sekitar istana bawah tanah dan merenung dalam-dalam. Setelah hening sejenak, dia berhenti di tengah jalan dan menamparkan tas penyimpanannya, menarik tripod persegi dari perunggu yang sudah rusak dan penuh dengan retakan. Karena tripod persegi perunggu ini mampu menahan korosi dari buaya raksasa lapis baja Scarlet, seharusnya tidak ada masalah dalam menangani kabut. Su Zimo menempatkan tripod persegi perunggu ke dalam kabut. Cukup benar. Kabut merah menyelimuti sekitar tripod persegi perunggu tetapi tidak dapat menembusnya. Keberhasilan. Sambil tersenyum lembut, Su Zimo melompat ke tripod persegi perunggu dan menjadi satu dengannya, berjalan melalui kabut merah sampai dia tiba di samping mata air roh.
Setelah keluar dari tripod persegi perunggu, Su Zimo menoleh untuk melihat kabut yang semakin tebal dan berpikir, sebenarnya, bukan hal yang buruk bahwa kabut itu ada. Setidaknya, itu akan memastikan bahwa tidak ada yang akan melewatinya selama sebulan dan menemukan rahasia gua. Petik 1. Mengamati sekelilingnya untuk sementara waktu dan menggerakkan telinganya untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang bersembunyi di sini, Su Zimo menekan tombol di dinding kolam. Lempengan batu di bawah kakinya meluncur ke kedua sisi tanpa suara, menampakkan jalan yang gelap gulita. Melompat ke bawah, sosok Su Zimo menghilang. Istana bawah tanah terdiam sekali lagi. Bab 537, Gunung Berapi Bawah Tanah. Gua bawah tanah. Lava merah itu mengalir perlahan, mengeluarkan gelombang panas yang menyengat. Di sebidang tanah di tengah lautan lava, rubah kecil berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan meletakkan cakar kecilnya di depan dadanya. Menatap mayat rubah iblis di depannya, pandangan yang hilang dan kabur bisa dilihat di matanya yang besar dan cerah. Dia telah hidup dalam ketakutan selama puluhan tahun terakhir. Fire blocking basket yang terlihat seperti pot hitam di sampingnya adalah harta terakhir yang ditinggalkan ibunya oleh ibunya. Rubah kecil bersembunyi di fire blocking basket setiap hari, seolah ruang kecil itu adalah satu-satunya tempat yang bisa membuatnya merasa lebih aman. Namun, pada kenyataannya, rubah kecil juga tahu bahwa sangat mudah bagi buaya raksasa itu untuk membunuhnya. Dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari cakar buaya suatu hari nanti, atau bahkan membalas dendam untuk ibunya. Semuanya berkat sarjana pendiam itu. Pertama kali dia melihat cendekiawan itu, rubah kecil itu punya firasat bahwa dia bukan orang jahat. Itulah alasan mengapa dia mengingatkannya untuk berhati-hati sebelumnya. Ketika cendekiawan yang sopan itu dimakan oleh buaya, rubah kecil itu putus asa, berpikir bahwa dia pasti sudah mati dan bahwa dia akan terperangkap di sini untuk selama-lamanya. Namun, dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi kemudian. Api yang sangat mengerikan menyala di dalam tubuh buaya raksasa itu dan membakar tubuhnya hingga menjadi abu. Adapun sarjana yang pendiam itu, dia lolos tanpa cedera. Tidak ada pilihan lain, buaya melarikan diri dengan roh esensinya yang hampir hancur dengan satu lolongan dari cendekiawan itu. Rubah kecil itu buru-buru menutupi fire blocking basket dan membakar esens spirit buaya raksasa itu menjadi abu. Tapi sekarang setelah dia membalas dendam, rubah kecil itu merasa hampa. Begitu saja, dia berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, telinga berbulu rubah kecil itu bergerak-gerak dan menangkap angin dari beberapa langkah kaki. Ada orang yang datang. Sangat waspada, rubah kecil mengunci keranjang pemblokir api dan segera bersembunyi di dalamnya, mengintip melalui lubang keranjang dengan mata hitamnya yang berkilau. Tak lama kemudian, sosok hijau muncul dari sudut, itu adalah sarjana pendiam yang telah pergi dengan terburu-buru sebelumnya. Mengangkat fire blocking basket, rubah kecil itu memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya, menatap pelajar yang pendiam itu. Pada saat yang sama, pelajar yang pendiam itu melihat rubah kecil itu saat dia berbelok di tikungan. Begitu saja, manusia dan binatang itu bertukar pandang tanpa bergerak. Itu lebih seperti ujian kepercayaan. Setelah puluhan tahun di penangkaran, rubah kecil berubah tidak percaya dan waspada terhadap orang asing. Meskipun sarjana yang sopan membantunya membunuh musuhnya, dia juga khawatir bahwa ini adalah kedatangan makhluk yang lebih menakutkan dan lebih kejam setelah kematian buaya. Rubah kecil telah menyaksikan kemampuan sarjana yang pendiam. Dia jelas bukan tandingannya. Jika dia menuduhnya dengan niat jahat, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tepat saat rubah kecil tersesat dalam imajinasinya, pelajar yang pendiam itu tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Seketika, rubah kecil itu merasa lega dan kurang terlindungi saat melihat senyum cendekiawan yang pendiam itu. Melihat teman kecil yang ketakutan tidak jauh dari sana, mata Su Zimo berkedip dengan ekspresi kasihan dan dia menghela nafas dalam-dalam. Setelah ditahan di penangkaran di sini selama puluhan tahun tanpa kebebasan atau siang hari dan harus hidup dengan musuhnya setiap hari, anak kecil itu pasti mengalami trauma yang luar biasa setelah pengalaman seperti itu. Sebagai permulaan, Su Zimo berkultivasi untuk keabadian dan iblis dan telah hidup bersama dengan monyet, roh malam dan makhluk roh lainnya, dia samar-samar bisa merasakan ketakutan, ketidakpastian dan kekhawatiran dalam pikiran rubah kecil. Ini adalah teman kecil dengan latar belakang yang menyedihkan. Su Zimo tidak mencoba menghibur atau mendekatinya. Pada saat itu, tindakan abnormal apapun darinya dapat menyebabkan rubah kecil khawatir dan bermusuhan. Berkeliaran di sekitar perbatasan gua, Su Zimo menuju lebih dalam. Sebelum ini, dia menderita serangan diam-diam dari buaya raksasa lapis baja Scarlet dan kembali ke istana bawah tanah untuk pertempuran sengit setelahnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi gua ini sama sekali.
Jika dia ingin memperbaiki senjata di sini, dia tidak boleh diganggu. Buah vermilion di luar masih memancarkan kabut merah dan tidak ada yang akan menemukan tempat ini. Yang tersisa baginya adalah menjelajahi gua dan memastikan tidak ada yang berbahaya di dalamnya. Gua itu sangat dalam dengan tikungan dan belokan yang mengarah ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Saat dia maju, Su Zimo mengirimkan persepsi rohnya dan tidak merasakan bahaya apapun. Sebaliknya, rubah kecil itu membawa keranjang pemblokir api yang menutupi lebih dari separuh tubuhnya dan berjingkat, mengikuti jauh di belakang Su Zimo seperti periuk besi yang bergerak sendiri. Su Zimo memiliki pikiran yang lucu dan tiba-tiba berhenti di jalurnya, berbalik untuk melihat pria kecil itu dengan tatapan membara. Rubah kecil itu terguncang dan matanya bersinar karena panik. Secara naluriah, ia melepaskan cakar kecilnya. Dentang. Fire blocking basket jatuh ke tanah tanpa bergerak dan rubah kecil bersembunyi di dalam dengan ekspresi ketakutan. Su Zimo tertawa kecil dan terus maju. Di dalam fire blocking basket, rubah kecil itu mencengkeram cakar kecilnya dengan marah dan melambai ke arah belakang Su Zimo, menderu pelan. Dalam sekejap mata, ketika melihat Su Zimo akan pergi jauh, rubah kecil itu segera mengangkat fire blocking basket dan mengejarnya dengan berjingkat. Su Zimo selalu ingin tahu tentang bagaimana lautan lava terbentuk di dalam gua. Dia telah mencoba untuk mencari asal mula lahar sepanjang waktu tetapi menyadari bahwa suhu di sekitarnya naik ke titik di mana dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak jauh dari situ, lahar mengalir perlahan, memancarkan gelombang panas yang menyengat. Tiba-tiba, mata Su Zimo berbinar saat dia berseru pelan. Ada lapisan api tipis yang menyala di permukaan lahar. Namun, nyala api itu memiliki warna kuning samar pada mereka. Su Zimo mendekat sedikit sebelum mundur dengan tergesa-gesa. Suhu nyala kuning itu bahkan lebih tinggi dari api roh yang menghubungkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mempersempit pandangannya, dia mengintip ke depan aliran lava. Dia punya firasat bahwa asal-muasal lahar ada di depan. Menggeram. Tiba-tiba, Su Zimo mendengar suara tergesa-gesa datang dari belakangnya. Berbalik ke belakang, dia melihat rubah kecil meletakkan fire blocking basket di samping dan terengah-engah karena panas. Bulunya yang merah menyala sudah basah oleh keringat, tampak seperti baru saja keluar dari air. Rubah kecil yang telah hidup di dunia lahar tidak dapat menahan suhu di sini lagi. Itu menggelengkan kepalanya berulang kali, memberi isyarat agar Su Zimo tidak menjelajah lebih dalam. Ragu-ragu sejenak, Su Zimo berbicara, alam kultivasi Anda terlalu rendah, jangan ikuti saya. Aku akan masuk dan melihatnya. Jika saya tidak bisa menahannya, saya pasti akan mundur. Petik 2. Hanya ketika dia berbicara, Su Zimo menyadari suaranya menjadi serak. Menghirup udara dalam-dalam, dia merasakan tenggorokannya terasa panas. Menyeka keringat di dahinya, dia menghancurkan beberapa jimat pelindung sebelum melanjutkan ke depan. Setelah mengambil belokan lagi, dia berhenti di jalurnya secara naluriah dan bergidik. Di hadapannya ada gunung berapi besar. Lava dimuntahkan dari gunung berapi itu. Di mulut gunung berapi, lahar itu berwarna emas. Setiap kali magma emas menyembur, beberapa tetes akan mengalir di sepanjang gunung berapi dan melelehkan bebatuan di sepanjang jalan. Ketika itu mengalir ke bawah, itu berubah menjadi lautan lahar yang luar biasa yang terlihat di dalam gua. Bab 538, Peti Mati di Lava. Su Zimo sudah bersimbah keringat saat dia tiba sebelum gunung berapi. Suhu tempat ini sudah melampaui batas pembudidaya biasa, bahkan tubuhnya yang telah mengalami keabadian dan kultivasi iblis merasakan sakit yang membara. Menamparkan tas penyimpanannya, Su Zimo menarik senjata roh kelas superior. Saat dia menarik senjata roh kelas superior, pola roh di atasnya sedikit meredup. Setelah 10 napas, retakan muncul pada senjata roh kelas superior, itu sudah menunjukkan tanda-tanda meleleh. Itu luar biasa. Murid Su Zimo sedikit menyempit dan diam-diam dia terkejut. Jika inti emas biasa dilemparkan ke sini, mereka akan terbakar sampai mati bahkan tanpa menyentuh percikan api. Jika suhu di udara sudah sangat tinggi, itu bahkan lebih menakutkan di lava yang menyembur di samping. Su Zimo yakin bahwa senjata roh penghubung akan meleleh menjadi cairan cair jika dilemparkan ke dalam bahkan tanpa membuat gelembung. Semakin dekat ke mulut gunung berapi, semakin tinggi suhunya. Su Zimo benar-benar tidak tahan dan inti dalam dan inti emasnya berputar perlahan, menyebabkan ki darahnya naik dan iblis kuno muncul di sekitarnya satu demi satu. Merasa sedikit lebih baik, dia naik ke udara dan menatap mulut gunung berapi tidak jauh. Sebuah lava emas mengambang di mulut gunung berapi, melepaskan aura yang menggigil dan panas yang menyengat. Faktanya, Su Zimo curiga bahwa bahkan jiwa yang baru lahir akan dilebur oleh lava emas, tidak meninggalkan mayat dan roh esensi yang hancur. Ini terlalu menakutkan.
Dengan ekspresi kaget, Su Zimo meratap di dalam hati, lava emas ini bagus dan bahkan lebih menakutkan daripada api roh. Jika saya bisa menyimpan beberapa barang ini, itu pasti akan sangat berguna di masa depan. Petik 2. Setelah itu, Su Zimo tersenyum. Bibirnya pecah, meneteskan jejak darah yang langsung menguap. Pikiran tunggal itu secara alami hanya pikiran biasa. Lava emas bahkan bisa melelehkan senjata roh, apa yang bisa menyimpannya? Saat Su Zimo hendak berbalik dan pergi, sebuah pikiran muncul di benaknya. Benar-benar ada barang di tas penyimpanannya yang bisa dia coba. Tripod persegi perunggu. Meskipun itu hanya senjata yang babak belur, itu bisa menahan korosi dari cairan pencernaan iblis lapis baja Scarlet dan sangat tangguh, mungkinkah itu mampu menahan kekuatan leleh lava emas? Su Zimo ragu-ragu lama sebelum memutuskan untuk mencobanya. Pertama-tama dia akan menempatkan kaki tripod persegi perunggu ke dalam lahar emas dan melihat apakah itu akan meleleh. Bahkan jika itu meleleh dan kehilangan satu kakinya, itu tidak akan mempengaruhi tripod persegi perunggu yang sudah ditinggalkan sejak awal. Pada pemikiran itu, Su Zimo menarik tripod persegi perunggu dan terbang menuju mulut gunung berapi. Ketika dia tiba di sekitar mulut gunung berapi, panas nyala api menjadi lebih menakutkan dan Su Zimo merasakan kepalanya berputar seolah dia bisa pingsan kapan saja. Semakin lama dia tinggal di tempat ini, semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Menatap lava emas yang bergerak di bawahnya, Su Zimo tidak berani ragu-ragu saat dia mengarahkan tripod persegi perunggu perlahan ke mulut gunung berapi. Sebuah kaki dari tripod persegi perunggu hendak melakukan kontak dengan lahar emas. Tiba-tiba, permukaan lahar menggelembung, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawahnya. Terkejut, Su Zimo buru-buru mengendalikan tripod persegi perunggu untuk naik ke udara. Meski begitu, beberapa lava emas memercik ke dinding tripod sebelum meluncur ke bawah. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Itu baik-baik saja. Tidak ada tanda di tempat di mana tripod persegi perunggu disiramkan oleh lahar emas. Keberhasilan. Su Zimo sangat gembira. Lava emas yang menggelegak kembali tenang, seolah itu hanya reaksi biasa. Su Zimo mengendalikan turunnya tripod persegi perunggu, hanya berbalik pergi setelah diisi dengan lahar emas. Sementara lava emas itu menakutkan dan mengamuk, seolah-olah bisa membakar dan menghancurkan segalanya, itu tenang ketika disimpan di dalam tripod persegi perunggu, seolah-olah diisolasi dari dunia. Su Zimo tidak merasakan panas apapun saat dia membawa tripod persegi perunggu. Tubuh tripod itu dingin seperti biasa, panas lava emas terperangkap di dalamnya sepenuhnya. Meninggalkan mulut gunung berapi, Su Zimo meletakkan tripod persegi perunggu dengan hati-hati ke dalam tas penyimpanan terpisah dan menggantungnya di sisi pinggangnya. Tidak lama setelah dia pergi, lahar emas di mulut gunung berapi mulai bergemuruh dan memuntahkan sekali lagi. Ada sesuatu yang melayang di permukaan lahar. Terlihat samar, sepertinya itu adalah peti mati. Peti mati itu transparan dan terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui sehingga tidak ada tanda-tanda luka bakar bahkan saat terendam dalam lahar emas. Mengambang di permukaan lahar, samar-samar terlihat bahwa seorang wanita terbaring di dalam peti mati. Telapak tangannya tertutup rapat dan diletakkan di depan dadanya, memperlihatkan dua lengan halus seperti giok yang menyerupai tekstur gading gajah. Wanita itu memiliki sosok yang sangat indah dan memancarkan aura malas yang menawan saat dia berbaring di sana, sepertinya tertidur. Saat peti mati berputar perlahan bersama dengan lahar, wajah tak tertandingi muncul dan sangat menggoda. Mata wanita tak tertandingi itu awalnya tertutup. Tiba-tiba, bulu matanya yang panjang bergerak-gerak sedikit dan matanya yang indah menunjukkan tanda-tanda terbuka. Aura gemetar mulai muncul. Wanita tak tertandingi itu bisa bangun kapan saja. Ada sedikit jeda. Mendiam lagi, wanita tak tertandingi itu tampak seperti dia kembali tidur sekali lagi. Peti mati transparan tenggelam secara bertahap, memasuki lava emas dan menghilang di dalamnya. Keheningan kembali ke mulut gunung berapi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Su Zimo tidak tahu apa-apa tentang perubahan di bagian terdalam dari gua di mulut gunung berapi. Awalnya, dia merasa tidak nyaman dengan suhu di dalam gua. Tapi sekarang setelah dia kembali dari gunung berapi di sepanjang jalan aslinya, dia merasa sejuk dan tidak bisa tidak meratap di dalam hati, mulut gunung berapi itu benar-benar neraka api penyucian. Tempat ini adalah surga dibandingkan dengan itu. Petik 2. Rubah kecil menunggu di posisi semula dan menghela napas lega saat melihat Su Zimo kembali dengan selamat. Bagaimanapun, dia adalah dermawannya. Meskipun dia dilindungi dari dia, rubah kecil tidak ingin dia menemui kesialan. Selanjutnya, dia telah menyaksikan pemandangan Su Zimo dalam wujud iblisnya. Di dalam hatinya, dia juga seseorang dari ras iblis.
Su Zimo hanya berhenti sejenak setelah kembali ke sekitar pintu masuk gua. Dengan posisi lotus, dia mulai memulihkan dan memulihkan staminanya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat sepanjang malam. Dari pertarungan melawan tentara dunia lain hingga fajar, dia tidak beristirahat sepanjang malam dan bahkan hampir kehilangan nyawanya di sela-sela pertarungan melawan iblis-iblis. Baik secara fisik maupun mental, Su Zimo berada pada batas kemampuannya. Sebelum ini, dia mengkonsumsi banyak ramuan roh langsung di istana bawah tanah. Tidak banyak dari sejumlah besar energi yang terkandung di dalam jamu roh itu yang diserap oleh Su Zimo dan mereka terakumulasi di dalam tubuhnya. Sekarang dia sedang menyembuhkan luka-lukanya, semua energi itu melonjak dan memasuki setiap seratnya. Cedera dan stamina Su Zimo pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Dengan tatapan cerah dan pipi kemerahan, Su Zimo bangkit dengan semangat dan meraung ke langit. Ah! Raungan itu keras, jelas dan kuat dan tidak ada luka atau tanda kelelahan yang terlihat di tubuhnya lagi. Merasakan kondisi tubuhnya, Su Zimo tidak bisa menahan senyum tipis. Jamu roh itu membawa energi roh atribut api dan ditambah dengan lingkungan tempat ini, dia menemukan bahwa budidayanya telah maju sedikit. Bab 539, Sukses. Tentu saja, Su Zimo masih cukup jauh dari inti emas tahap menengah meskipun budidayanya telah maju. Dia baru saja membentuk intinya. Mengabaikan perjalanan yang ditempuh untuk mencapai reruntuhan kian besar dari kota Pingyang, hanya 2 hari telah berlalu. Jika dia tidak mengalami pertempuran intens di reruntuhan kian besar dan hanya berkultivasi di pengasingan, dia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik kultivasinya saat ini. Cara terbaik untuk tumbuh adalah dengan menggiling antara batas kehidupan dan kematian, berjuang melalui darah. Lebih jauh lagi, dia berada dalam lingkungan yang menguntungkan dan mendapat bantuan dari tumbuhan roh yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Ini juga alasan mengapa banyak pembudidaya memilih untuk menjelajah di luar setelah mereka mencapai kemacetan dalam budidaya mereka. Meskipun eksplorasi dipenuhi dengan bahaya, ada juga peluang yang menyertainya. Menenangkan dirinya sendiri, Su Zimo siap untuk mencoba memperbaiki senjata rohnya. Tidak jauh dari sana, rubah kecil itu duduk di fire blocking basket dengan tenang, menatap dengan mata hitam cerah seperti permata. Itu telah mengawasi Su Zimo sepanjang hari. Meski tidak mendekat, Su Zimo bisa merasakan bahwa rubah kecil itu kurang terlindungi terhadapnya. Jika sebelumnya, mengingat sifat tidak percaya dari kawan kecil itu, dia pasti akan mengangkat fire blocking basket dengan cakar bot, siap untuk bersembunyi di dalam setiap saat daripada sesantai sekarang. Sambil tersenyum, Su Zimo berkata, "Anak kecil, aku sedang mempersiapkan untuk menyempurnakan senjata roh. Anda tidak boleh mengganggu saya selama periode waktu ini." Petik 2. Ketika dia mendengar Su Zimo menyebutnya sebagai kawan kecil, ekspresi marah melintas di mata rubah kecil. Namun, segera setelah itu, rubah kecil tersentuh secara internal saat berpikir lebih dalam. Pernyataan itu mengungkapkan bentuk kepercayaan. Sarjana yang pendiam itu sangat menakutkan dalam pertempuran dan dapat dengan mudah menahannya di penangkaran. Dengan begitu, dia tidak akan bisa mengganggu proses penyempurnaan senjatanya sama sekali. Tapi sekarang, pihak lain memilih untuk memberinya kepercayaan sebagai gantinya. Mungkinkah orang itu memiliki motif tersembunyi? Rubah kecil itu berkedip dan masih sedikit khawatir. Setelah dikunci di sini selama puluhan tahun oleh buaya raksasa lapis baja Scarlet, rubah kecil itu rapuh secara mental dan mudah curiga. Selain ibunya yang telah meninggal, dia terus-menerus dilindungi dari orang lain. Dia benar-benar terlalu ketakutan. Tepat ketika dia membayangkan sesuatu, sarjana yang pendiam di ujung sana telah menarik panah emas hitam dari tas penyimpanannya dan mulai dengan penyempurnaan. Sebelum memasuki medan perang kuno dasar, Su Zimo memperoleh teknik penempaan senjata roh koneksi dari Istana Zhou Agung sebagai hadiah untuk kompetisi sekte. Di dalamnya ada metode yang memungkinkan seseorang untuk memperbaiki senjata roh penghubung yang rusak. Yang disebut kerusakan itu tidak mengacu pada senjata roh itu sendiri, tetapi menghancurkan pola roh keenam. Tidak ada kotoran dalam senjata roh penghubung yang rusak. Dengan kata lain, dengan menggunakan Konate Spirit Fire untuk menempa senjata roh yang terhubung, seseorang dapat mengabaikan 4 langkah pertama penyempurnaan senjata sepenuhnya dan langsung menuju ke pengumpulan roh setelah senjata roh itu dipanaskan hingga menjadi merah tua. Setelah mengumpulkan 5 pola roh, api roh yang menghubungkan kemudian akan digunakan untuk bergabung kembali dengan pola roh ke-6 yang rusak. Satu kegagalan dalam proses akan mengakibatkan senjata roh penghubung dihancurkan. Sepanjang sejarah, bahkan master penyempitan senjata teratas tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat mengumpulkan 6 pola roh dalam satu upaya.
Dengan kata lain, teknik penempaan senjata ini adalah tugas yang mustahil di mata master penyempitan senjata lainnya. Namun, di tangan Suzimo, ada kemungkinan untuk memperbaiki senjata roh yang terhubung. Dengan menggunakan persepsi rohnya, dia bisa memastikan tingkat keberhasilan pengumpulan roh 100%. Kembali ke reruntuhan sekte kolam eliksir di medan perang kuno dasar, Suzimo menemukan 5 panah emas hitam yang rusak. Hanya ada satu dari Mystic Gold Silk Armor dan itu adalah senjata roh penghubung pertahanan yang sangat berharga. Suzimo berencana menguji semuanya dengan panah emas hitam terlebih dahulu. Dia mengendalikan panah emas hitam dan meletakkannya di atas api roh yang menghubungkan, menerima panas terus-menerus. Seiring waktu berlalu, panah itu memanas hingga menjadi merah dan bersinar secara transparan dari dalam keluar seperti batu delima yang berapi-api. Suzimo mulai mengumpulkan roh. 1 pola roh. 2 pola roh. 3 pola roh. 3 pola roh terbentuk dalam satu upaya tanpa jeda. Mengingat bakatnya dalam penyempurnaan senjata, ada kemungkinan besar dia bisa memadatkan 3 pola roh pertama bahkan tanpa persepsi rohnya. Suzimo tidak beristirahat sama sekali dan mulai memadatkan pola roh keempat. Persepsi rohnya terdengar. Menyerah. Upaya lain. Tidak bagus, menyerah. Sama seperti itu, pola semangat keempat baru dipadatkan setelah upaya ke-17 bolak-balik. Mengambil napas lega, Suzimo mulai memadatkan pola roh kelima. Keberuntungan dan kondisinya sama-sama baik dan pola roh kelimanya dipadatkan pada percobaan ketiga. Panah emas hitam itu adalah senjata roh penghubung untuk memulai dan tidak mengandung kotoran meskipun itu rusak. Itulah alasan mengapa Suzimo bisa memadatkan senjata roh kelima dengan mudah. Jika dia harus memilih bahannya sendiri, mencium, menempa, dan marah secara pribadi, dia pasti tidak akan bisa memperbaiki panah yang begitu sempurna. Oleh karena itu, alasan mengapa dia bisa menciptakan Blood Quencher tingkat sempurna di lain waktu adalah karena pertemuan beberapa faktor dan sedikit keberuntungan. Saat ini, panah emas hitam sudah menjadi senjata roh yang sempurna. Namun, Suzimo belum merasa senang. Langkah terakhir adalah yang paling kritis. Sementara senjata roh sempurna jarang dan memiliki kekuatan luar biasa, ada perbedaan besar di antara mereka dan senjata roh yang menghubungkan. Itu adalah lompatan dalam kualitas. Api roh yang terhubung secara bawaan ada. Suzimo berusaha memadatkan pola roh di atas dasar pola roh ke-6 yang rusak pada panah emas hitam, memperbaikinya perlahan. Prosesnya sulit dan berulang-ulang. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Namun, Suzimo tidak pernah berpikir untuk menyerah dan dia terus berusaha tanpa henti dengan tatapan tegas. 1 hari penuh berlalu. Di kejauhan, rubah kecil lelah melihat dan tertidur dengan kelopak mata yang berat, tidur beberapa kali. Setiap kali dia membuka kembali matanya, Suzimo duduk di sana dengan posisi yang sama dan mengulangi gerakan yang sama berulang kali. Tidak hanya Suzimo tidak beristirahat sepanjang hari, dia mempertahankan fokus yang sama dan itu merupakan ujian besar bagi stamina dan tekadnya. Tentu saja, semua usahanya tidak sia-sia. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa pola roh ke-6 pada panah emas hitam, pola roh asli yang rusak, menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan menjadi lebih cerah. Fluktuasi energi roh pada panah emas hitam juga semakin jelas. 2 jam kemudian, rubah kecil yang mengantuk tiba-tiba terbangun oleh cahaya cemerlang dan secara naluriah membuka matanya untuk melihat ke atas. Di depan Suzimo, panah emas hitam yang awalnya redup bersinar dengan 6 pancaran cemerlang saat ini, memancarkan niat yang sangat tajam yang bisa menembus apapun. Rubah kecil tahu bahwa Suzimo berhasil. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa gembira juga dan tersenyum, membuat matanya tampak seperti bulan sabit. Suzimo menyingkirkan panah emas hitam dan senang ketika dia melihat pola roh. Keberhasilan. Dengan panah emas hitam, ditambah dengan busur penyembunyian bulan, kekuatan membunuhnya akan naik ke level lain. Jika dia bisa memperbaiki panah emas hitam, dia secara alami dapat memperbaiki armor sutra emas mistik. Ini berarti bahwa selain dari Coiling Dragon Seal, Suzimo sekarang memiliki senjata spirit penghubung lainnya, Mystic Gold Silk Armor dan Black Gold Arrows. Pada saat yang sama, dia juga memiliki busur penyembunyian bulan semu. Bahkan murid warisan dari sekte Super Tianhuang Daratan, keluarga aristokrat kuno atau faksi atas mungkin tidak sekaya dia. Bab 540, 4 Bangsawan. Ketika berita tentang buah vermilion 10.000 tahun menyebar, banyak sekali tatapan yang tertarik. Berbagai berita lainnya, baik asli maupun palsu, menyertai hal itu. Ada pembicaraan tentang istana bawah tanah yang tersembunyi di bawah reruntuhan kian besar. Ada pembicaraan tentang bidang pengobatan dengan harta yang tak terhitung jumlahnya di istana bawah tanah.
Ada pembicaraan tentang seorang kultivator yang mendapatkan senjata roh penghubung yang sangat kuat di reruntuhan. Seluruh wilayah utara terguncang. Minat terhadap reruntuhan kian besar dari dunia budidaya di wilayah utara secara bertahap mereda dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi sekarang, dengan penyebaran berita besar-besaran satu demi satu, itu membuktikan bahwa mungkin ada rahasia yang belum ditemukan di reruntuhan kian besar. Selain itu, daya pikat buah vermilion 10.000 tahun terlalu besar untuk inti emas. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Penggarap dari 4 dinasti di wilayah utara mulai bergerak. Penerus dari beberapa sekte dan faksi besar keluar dari pengasingan, mengklaim dengan berani bahwa mereka ingin memperjuangkan buah vermilion. Bahkan beberapa klan bangsawan budidaya tertutup menyatakan bahwa mereka mengirim paragon inti emas masing-masing menuju reruntuhan kian besar. Segera, dunia bergerak. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, badai berkumpul di sekitar reruntuhan kian besar dengan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, suasananya berubah tegang dan mematikan. Hanya ada satu buah vermilion. Siapa di wilayah utara yang bisa mendapatkannya? 15 hari kemudian. 2 pembudidaya tiba di sekitar reruntuhan kian besar, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki wajah penuh jenggot dan penampilan wajah kasar, melangkah lebar sambil mengenakan baju besi berat. Wanita itu memiliki ciri yang luar biasa dan membawa pedang panjang di pinggangnya. Rambut hitamnya jatuh seperti air terjun dan jubahnya putih seperti salju, sangat anggun. Mereka adalah Mu Dongqing dan Bai Yuhan, masing-masing pemimpin dari ibu kota dari Regu Azure Falcon dan White Hawk Great Zhou. Keduanya telah berkultivasi ke alam inti emas yang sempurna dan berada di sini atas perintah Kaisar. Kaisar Zhou besar melihat situasi dengan jelas dan tahu bahwa reruntuhan kian besar pasti akan dipenuhi dengan paragon yang bersaing. Dinasti Zhou besar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Itulah alasan mengapa Zhou Agung tidak mengirim tentara pembudidaya tetapi sebaliknya, hanya Mu Dongqing dan Bai Yuhan. Mereka tidak di sini untuk buah vermilion, hanya untuk memeriksa rahasia reruntuhan kian besar dan melihat apakah mereka bisa menemukan peluang. Ada banyak sekte dan faksi yang memiliki pemikiran yang sama. Ada juga sejumlah pembudidaya keliling yang menuju, ingin memanfaatkan kekacauan. Semua pembudidaya keliling itu tidak kuat dan tidak akan berani menjelajah ke reruntuhan kian besar sendirian. Sekarang ada banyak paragon dari berbagai sekte besar dan keluarga bangsawan membuka jalan, hantu jahat dan tentara dunia lain bukanlah ancaman sama sekali. Para pembudidaya keliling itu juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjelajahi reruntuhan kian besar. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memandangi reruntuhan misterius dan sunyi di depan dengan ekspresi ragu-ragu. Biasanya, mereka berdua harus masuk dan menjelajahinya terlebih dahulu. Tapi sekarang, situasi di reruntuhan kian besar terlalu kacau dan mereka telah menyaksikan banyak pertempuran di sepanjang jalan di sini. Semakin dekat mereka ke reruntuhan kian besar, semakin tegang situasinya. Tiba-tiba, ekspresi Mu Dongqing berubah dan dia menarik Bai Yuhan untuk berjongkok saat mereka berdua bersembunyi di rumput liar di sekitar mereka yang lebih tinggi dari tinggi manusia. Seseorang ada di sini, Mu Dongqing berbisik. Tidak lama setelah dia berbicara, serangkaian sosok muncul di cakrawala yang jauh. Sekilas menunjukkan bahwa ada lebih dari 1.000 dari mereka dan mereka semua mengambang di udara, semuanya adalah inti emas. Masing-masing inti emas mengenakan baju besi berat dan menunjukkan ekspresi dingin. Mereka berada dalam formasi yang teratur dan disiplin yang jelas. Bai Yuhan sedikit mengernyit dan berbisik, itu sepertinya tentara dinasti Yu yang agung. Petik 2. Iya, petik 2. Mu Dongqing mengangguk. Seseorang membocorkan berita bahwa 3 dinasti lainnya juga bergerak. Untuk berpikir bahwa dinasti Yu agung akan mengirim banyak orang ini. Petik 2. Pemimpin mereka tampaknya adalah jenius inti emas dari dinasti Great Yu, Gu Luonan. Petik 2. Itu dia. Mu Dongqing memiliki ekspresi tegas. Dari kelihatannya, dinasti Yu yang agung sepertinya sangat ingin bertarung untuk buah vermilion. Petik 2. Sesampainya di depan reruntuhan kian besar, Gu Luonan berhenti sejenak dan melambaikan tangannya, memimpin inti emas di belakangnya untuk menyerbu ke dalam reruntuhan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tiba-tiba, suara gemetar bisa terdengar dari cakrawala yang jauh, bergemuruh seperti guntur seolah-olah pasukan besar sedang datang. Tak lama kemudian, lusinan kereta perang kuno muncul, ditarik oleh tunggangan dewa yang berjingkrak di udara. Kereta-kereta itu diserbu dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bendera perang berkibar di mana-mana, berkibar dengan kencang. Ada sekitar 3 orang di setiap kereta, semuanya mengenakan baju besi perang dan memancarkan aura baja dengan tatapan tajam. Kedatangan lusinan kereta kuno sangat megah dan langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Para pembudidaya di dekat reruntuhan samar-samar bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang.
Dua kata raksasa tertulis di bendera perang, Taba. Mereka dari klan Taba. Jantung Mu Dongqing berdetak kencang. Selain 4 dinasti, ada 4 klan bangsawan di wilayah utara, klan Murong, Yuan, Dugu dan Taba. Keempat klan bangsawan ini ada pada saat pembentukan Kekaisaran Qian besar dan memiliki garis keturunan yang panjang. Ketika ibu kota dihancurkan dalam semalam 10.000 tahun yang lalu, yang menyebabkan perpecahan Kekaisaran Qian besar, 4 klan bangsawan meninggalkan kendali Kekaisaran Qian besar satu demi satu juga. 4 klan bangsawan adalah klan kultivasi dengan kekuatan luar biasa dan fondasi yang dalam yang bahkan melampaui Zhou Agung dan 3 dinasti lainnya. Untuk berpikir bahwa bahkan inti emas Taba akan ada di sini. Aku mendengar bahwa paragon dari 4 klan bangsawan telah tiba, ingin mengklaim buah Vermilion dan memerintah wilayah utara. Pemimpin mereka tampaknya adalah jenius tak tertandingi dari klan Taba, Taba Feng. Dengan temperamen yang buruk dan karakter yang kejam, dia suka bertarung. Petik 2. Ada pembudidaya lain yang bersembunyi di dekat Mu Dongqing dan Bai Yuhan, berdiskusi dengan bisikan pelan. Di antara puluhan kereta, hanya satu yang dipimpin di depan. Ditarik oleh 5 tunggangan dewa yang sangat panjang, suara tetangga mereka bergetar. Seseorang berdiri di atas kereta dengan sosok yang perkasa dan aura angkuh, melepaskan perasaan kejam. Ketika Gulwonan dari Great Yu Dinasti melihat orang itu, ekspresinya berubah dan dia menghirup udara sebelum menunjukkan senyum tipis, menangkupkan tinjunya. Itu kamu, Saudara Taba. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Petik 2. Ini adalah basa-basi umum di antara para pembudidaya tetapi itu menarik tawa tertahan dari klan Taba. Taba Feng menyapu pandangannya dan berteriak, dari mana semut ini berasal? Beraninya kamu memanggilku dengan syarat yang sama. Petik 2. Kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada Gulwonan. Gulwonan juga seorang ahli tingkat atas dari ranah inti emas dan tidak pernah mengalami ejekan seperti itu sebelumnya. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Saat melihat itu, Taba Feng mencibir, bagus, bagus. Beraninya kau memberiku sikap seperti itu. Jangan pergi kalau begitu. Kalian semua akan tinggal di sini. Petik 2. Membunuh. Menamparkan tas penyimpanannya, Taba Feng mengambil tombak yang sangat mendominasi. Melambaikan lengannya sambil berteriak, dia mencambuk tali dan keretanya menyerbu. Klan Taba di belakangnya mengikuti perintahnya dan lusinan kereta bergerak pada waktu yang bersamaan. Genderang perang bergema memekakkan telinga. Aura itu begitu besar hingga sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Bersiap untuk bertempur. Ekspresi Gulwonan berubah. Dia tidak menyangka bahwa satu pernyataan darinya akan menyebabkan pertempuran besar terjadi. Ledakan. Lusinan kereta menyerang pasukan Great Yu secara membunuh, menghancurkan pasukan inti emas yang memiliki lebih dari 1.000 orang. Satu muatan itu menyebabkan hampir 100 inti emas diinjak-injak menjadi lumpur daging oleh kereta. Di depan, Taba Feng bahkan lebih menakutkan, berdiri di depan kereta sambil melambai-lambaikan tombaknya dengan kekuatan yang menakutkan, tidak ada inti emas yang bisa bertahan satu putaran pun melawannya. Kemanapun kereta itu lewat, jejak darah akan muncul. Satu demi satu, sosok jatuh dari langit tak berdaya.